Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wabilah hadirin asatid baik yang offline maupun online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu atau diberikan kekuatan, kesehatan serta yang pasti keimanan untuk dapat menghadiri pada kajian kebuan perdana untuk malam ini pada hari Rabu ya. Dan sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, di mana dengan adanya keadilan beliau ini manusia nomor satu yang paling di dunia ini telah memberikan kepada kita dakwah agama Islam sehingga sampai pada kita hingga saat ini. Nah, pada kesempatan kajian rebuan malam ini akan membicarakan tema mengenai mengenal sang pencipta dari ciptaannya. Nah, sudah menjadi fitrah bagi manusia atau nalarnya ya, bahwa kita itu selalu mencari yaitu Tuhan kita dan kita memahami apa yang namanya ciptaannya itu. Nah, seperti itu. Nah, pada materi malam hari ini akan disampaikan oleh beliau yaitu Lek Tejo. Sugeng dalu Lek Tejo. Sugeng dalu Mas. Pripun kabare? Saya. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Tanpa menunggu lama dan tanpa menunda-nunda waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari Lek Tejo. Monggo Lek Tejo. Alhamdulillah. Tenun Mas apa? Nanda. Mas Nan. Ya. Kalau di Jawa Timur ada Cak Nan, kalau di Semarang ada Mas Nan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, baik yang di offline maupun di online, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul ya di dalam perzooman dan per offlinean dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah sehat-sehat nih ya. Alhamdulillah. Yang di Zoom sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini sehat itu memang merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang vital ya, vital. Jadi kesehatan adalah satu yang utama karena badan kita tidak sehat, kurang fit, akan susah untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, kuliah, menuntut ilmu, kemudian apapun aktivitasnya membutuhkan tubuh atau badan ini mesti sehat. Yang kedua dan tidak lupa, semoga sholawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi role model bagi kita untuk setiap aktivitas, baik yang sedang berkuliah ya, menuntut ilmu, maupun kemudian yang sedang bekerja, maupun yang sedang meniti sebuah mahligai keluarga misalkan gitu ya. Jadi Rasul itu bisa menjadi role model untuk semuanya, dan tentu juga bagi yang memiliki kedudukan pejabat atau
pemimpin suatu wilayah atau suatu negara, bahkan itu juga bisa menjadi role model ya Rasulullah itu. Dan semoga kita juga nanti insya Allah menjadi umatnya yang tetap bisa diakui oleh beliau Rasulullah di yaumil akhir nanti, dan kita semoga nanti bisa berjumpa dan berkumpul dengan junjungan kita di surganya Allah nanti. Mohon ya yang di mute. Teman-teman sekalian, jadi alhamdulillah malam hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember, insya Allah kita mencoba mengadakan satu aktivitas kebaikan insya Allah yang disampaikan Mas Nanda tadi, bahwa insya Allah ke depan kita akan mengadakan kajian rebuan. Jadi setiap Rebu malam Kamis, insya Allah jam 20, insya Allah di sini ya, insya Allah di sini. Nah nanti moga silakan teman-teman, mas-mase nanti bisa ngajak temennya, teman SMP, teman SMA, teman gubak sodot, teman bal-balan, ya terserah, silahkan saja. Nah baik yang kemudian di online juga moga aja nanti bisa diajak ya, nobar misalkan bersama keluarga juga bisa. Nah insya Allah nanti semoga diberi kemudahan, kita akan memperbincangkan ya terkait dengan Islam, akidah, syariah, dan mungkin nanti kalau ada persoalan-persoalan aktual bisa kita bahas bersama. Dan kalau yang offline, alhamdulillah ini sudah ada banyak ragam, banyak macam. Jadi memang kita coba ngaji itu tidak melulu yang membosankan ya, kajian tidak melulu membosankan. Ini ada wedangan, ada nih wedang rempah-rempah, nah biar tetap sehat ya, wedang rempah-rempah ini dari juraganya Wedang Emre, jadi spesialis rempah-rempah ya. Nah nanti bisa sambil menikmati wedangan gitu. Dan terus kemudian kemarin saya juga dengar panitia nanti akan memberikan door prize ya. Nah, akan memberikan door prize nih, masya Allah. Door prize bagi peserta yang 8 kali berturut-turut bisa ikut hadir, nanti akan diberikan door prize Al-Quran eksklusif. Jadi di dalam atau di Al-Quran nanti bisa ditulis namamu di sana, kan keren ya. Nah semoga nanti bisa istiqomah dan bisa kita diberi kemudahan ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, baik yang di offline maupun yang di online, saya ingin mengawali dari persoalan persoalan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Tak kenal maka tak cinta, begitu kan? Ya mau sayang bagaimana, mau cinta bagaimana, mau tidak kenal, iya kan? Nah, saya pikir itu satu pepatah yang ada benarnya, ya. Bagaimana kita mau mencintai seseorang, bagaimana kita mau menyayangi sesuatu kalau kita tidak mengenal terlebih dahulu. Pun juga demikian persoalan bagaimana kita mau menyayangi, mau mencintai Sang Pencipta kalau kita tidak mengenalnya. Nah, urut-urutannya itu biasanya dari kenalan, kemudian jatuh cinta, ya kan? Setelah jatuh cinta, biasanya kemudian ada muncul taat, ada muncul ketaatan gitu. Jadi kalau pepatah itu dulu dari
Lintah itu dari sawah turun ke kali, itu ya. Nah, apa itu? Dari mata turun ke hati kalau cinta gitu. Nah, urutannya adalah kenalan dulu di indera pakai mata, kemudian turun ke hati, muncul cinta. Nah, setelah cinta kemudian ada taat. Ada taat. Sesuatu ya, kalau kita itu mencintai sesuatu, kalau kita menyayangi sesuatu atau mencintai seseorang, menyayangi seseorang, kita kan pasti akan berusaha memberikan servis yang paling maksimal, ya enggak? Iya, itu pasti itu. Ya kan? Kita cinta dengan istri, ya kan? Pasti ingin memberi pelayanan yang terbaik. Pah mbok dewangi nyuci mbah-mbah. Dikerjakan enggak? Kerjakan. Wong cinta, ya kan? Nah, apalagi wis direwangi adoh-adoh nyebrang segara misalnya, ya kan? Mengarungi samudra, mendaki gunung, susuri lembah, begitu kan? Nah, untuk mencari sesuatu atau seseorang yang dicintai. Ya, setelah ketemu, setelah dapatkan, masa arek mau ditinggalkan begitu saja, kan tidak. Biasanya setelah cinta maka akan muncul ketaatan. Nah, teman-teman sekalian, semoga harapannya kita mengenal Sang Pencipta, akan muncul cinta, sayang. Dari sana kemudian kita harapkan ada muncul ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada yang kita cintai, ya, dalam hal ini adalah Sang Pencipta. Oke, saya mau memulai dari cerita. Jadi dulu di era Rasulullah itu ada yang namanya teman-teman dari Arab Badui. Arab Badui itu nek bosone Semaranganku, Semarangan tapi pinggiran. Jadi Arab Badui itu pinggiran gitu. Biasanya pinggiran itu kalau di Arab Badui itu dulu identik dengan rada kurang informasi, biasanya sederhana, pas-pasan begitu ya, opo anane atau alfa adanya begitu ya. Itu Arab Badui. Maka tatkala ada Arab Badui, rombongan Arab Badui itu yang dari pinggiran itu datang ke Mekah yang metropolitan, gitu kan? Ibaratnya misalnya dari sini itu dari Merenjen gitu ya. Dari Merenjen misalkan gitu, kemudian datang ke Simpang 5. Itu kan metropolitan tuh. Nah, ketemu, ditanya, "Bro, aku Arab takon. Ini kalau saya campur bahasa Jawa mudeng ya? Mudeng. Bro, aku harus tanya. Kamu kalau mau mengetahui Sang Pencipta, bagaimana caranya?" Lah ya gampang toh mas. Ono telek onto itu mesti ono onto. Masuk akal enggak? Rasional kan? Jawabannya cerdas banget. Padahal orang pinggiran. Ya. Di situ tuh banyak sandal. Pasti ada orangnya enggak? Pasti kan? Pasti. Walaupun kemudian kita mungkin tidak tahu iki sendalnya sopo. Ini sendalnya siapa? Yang warna biru sendalnya siapa? Warna merah sendalnya siapa? Mungkin tidak tahu. Ini sendalnya mas ini sendal, tidak tahu. Tapi dengan melihat sendal sudah bisa menyimpulkan bahwa ini ada orangnya. Ono telek unta mesti ono unta. Gak mungkin kan telek unta metu saka kebo, gak mungkin. Ya, itu dari berangkat cerita itu. Maka teman-teman sekalian, kita bisa mengenali Allah
ya, melalui banyak sekali ciptaan-ciptaan yang kemudian bisa kita indra. Ya, saya mau mencoba. Yuk kita berpikir bersama. Apa yang ada, nggak usah jauh-jauh aja lah. Diri kita sendiri. Ya, mulai dari yang di atas. Mulai dari yang di atas, yang di area kepala ini. Yang mudah-mudah aja. Nah, Mas Nanda mau nyoba membreakdown apa? Sembarang. Di kepala itu ada yang kelihatan jelas, itu kan ada mata, ada hidung, ada telinga. Coba kita merenung bersama. Mudah aja pertanyaannya. Ya. Pernahkah kita berpikir kenapa kemudian telinga ini, daun telinganya menghadap ke depan? Pernah berpikir begitu? Coba direnungkan. Kenapa ya daun telinga kita mengarahnya ke depan? Ya. Nah, kalau di dalam hukum fisika, di fisika, nah kebetulan saya backgroundnya orang fisika. Ya. Bunyi itu kan sesuatu getaran yang kemudian merambat sampai kemudian dari sumber getaran sampai kemudian masuk pada indera pendengar kita, kan begitu. Nah, kalau kemudian daun telinga itu menghadapnya ke belakang, kira-kira kalau saya ngobrol begini, suaranya nyaring enggak? Enggak nyaring. Karena daun telinganya menghadap ke belakang. Coba kalau sekali-sekali merenungkan, kenapa daun telinganya nggak menghadap ke atas? Bisa bayangkan, daun telinga kita ngadap ke atas. Gimana kalau hujan? Banyunya derojak semua masuk ke telinga. Ya. Masya Allah. Ini baru telinga, Mas. Telinga ternyata kalau kemudian kita pikir, kita renungkan dalam banget, ini nggak sembarangan mendesain telinga itu. Ya, nggak sembarangan. Nah, coba misalkan kita beralih ke hidung misalkan. Semua hidung yang ada di manusia di dunia ini, baik mau yang mancung mau yang rada pesek, semua berhidung kan, fungsinya sama. Ya, udara bebas ini, Mas, itu kan sebetulnya komposisi itu kan 79% itu nitrogen, 19%-nya adalah oksigen. Yang kita pakai bernafas apa? Nitrogen? Enggak kan? Enggak. Oksigen kan? Oksigen. Coba renungkan itu, Mas. Kita kalau bernapas gitu kan? Kapan misahinnya? Kapan misahinnya? Yang nitrogen nggak dipakai, oksigennya nggak pakai. Kapan ayo misahinnya? Ya kan? Berarti kan susunan hidung kita itu Masya Allah luar biasa itu, Mas. Iya kan? Luar biasa. Ya. Kita renungkan coba itu. Ya. Sesuatu yang mungkin kita tidak selama ini tidak merenungkan. Oh iya ya. Orang gagal bernafas saja dikasih oksigen bertabung-tabung kok. Ya kan? Bukan tabung nitrogen kan? Bukan. Tapi di rumah sakit itu yang dipakai adalah tabung oksigen, bukan tabung nitrogen. Ya, artinya apa? Artinya yang kita butuhkan itu adalah oksigennya, bukan nitrogennya. Tapi udara bebas yang ada di sekeliling kita itu adalah
ya ada campuran nitrogen dan oksigen. Jadi hebatnya, canggihnya hidung ini atau organ ini sudah bisa membedakan mana nitrogen, mana oksigen. Ya, nitrogen nggak dipakai, yang dipakai oksigen. Subhanallah itu. Satu. Yang kedua, sama tadi pertanyaan. Coba misalkan, kenapa hidung lubangnya ke bawah? Pernahkah kita berpikir, kenapa dia didesain ke bawah, nggak ke atas ngadepnya? Ya kan? Ya sama. Susah nanti kalau hujan. Akhirnya masuk ke hidung semua. Ya. Dua. Yang ketiga, di dalam hidung itu ada bulu, rambut. Ya. Itu sebagai filter partikel-partikel udara yang kemudian kita hirup. Kalau kemudian dia terlalu besar akan kesaring sama rambut-rambut di bulu hidung itu. Dan kalau ada sesuatu yang membahayakan bagi tubuh manusia, alarmnya itu sudah ada. Berupa apa? Masnya itu alarm itu, Mas. Ya? Iya kan? Itu alarm dari tubuh. Ada sesuatu yang masuk, kemudian dia bersinkan. Ya, sesuatu yang masuk membahayakan bagi tubuh, maka dia berusaha untuk mengeluarkan dengan apa? Dengan bersin. Nah, apakah kita ayo bersin? Apakah kita memberikan instruksi begitu? Tidak. Itu otomatis itu. Ya. Pun juga kalau tidak ada sesuatu yang masuk dalam hidung, ya nggak bersin-bersin. Mas Nanda, bersin. Ahing. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Mas. Jadi ada benda asing masuk, baru sensor itu memerintahkan kamu harus bersin. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Ini kenapa kemudian saya banyakin contoh ini? Ini untuk memikirkan buat kita, merenungkan buat kita. Ini adalah kita itu kan sebetulnya bagian dari tadi pertanyaan dari si Arab Badui itu. Kita itu ibaratnya kayak tai onta tadi. Ya, ada saya, ada jenengan, ada semuanya itu. Berarti kan ada yang buat ya. Ada yang buat. Kita tadi baru merenungkan sampai hidung. Ya, belum mata. Bisa membedakan warna yang begitu indah, begitu rupa. Ya. Atau kemudian kalau kita masuk ke dalam jaringan tubuh kita, ada yang satu saya contohkan saja, organ tubuh yang sangat vital dan itu menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Apa, Mas? Jantung. Jadi kan tahu nggak fakta data jantung itu seperti apa? Jantung itu bobotnya cuma sekitar 9 ons. 9 ons berapa? Ada 1 kilo? Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Jadi cuma kepalan segini, 9 ons. Ya. Kemampuan dia memompa darah itu 5.000 liter. Ya. Dalam waktu 20 detik darah itu sudah bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Siapa yang memompa? Jantung, Mas. Pembuluh darah kita, seluruh pembuluh darah kita yang ada di tubuh kita, kalau kita jelembreng, kita olor begitu, kita panjangkan begitu, itu bisa menyentuh sampai 96.000 km. Coba bayangin, 96.000
kilometer. Semarang Jakarta berapa? Berapa kilometer? Berapa Mas? 400. Kalau dari Jakarta sampai ke Jawa Timur 800 ya? 800. Karo kanca dhewe lak genep ke 1000. Oh ben gampang keling hitung kok. Jadi dari sana Serang Banten sampai pucuk sana Jawa Timur 1000 kilo. Ya, kita kalau perjalanan dari Serang Banten sampai ke Jawa Timur dengan nyetir sendiri, capeknya udah luar biasa kan. Nah, ini masih udah merasakan tuh. Cuma sampai mana Mas? Jawa Barat. Iya. Jawa Barat aja udah lempe-lempe ya Mas. Ini dari Jawa sisih kulon tekan sisih etan 1000 km. Kalau pembuluh darah kita, jaringan pembuluh darah kita itu tadi dikatakan fakta datanya adalah 96.000 km. Berarti kan pulang pergi 96 kali. Ya nggak? Di Jawa. Capeknya kayak apa? Jantung yang kita miliki setiap hari memompa darah dengan menempuh jarak 96.000 km. Si Misu kalah. Walaupun sudah semburannya kenceng itu kan, masih kalah itu. Ya, coba diolor pralon itu dari Serang Banten sampai Jawa Timur. Nah, si Misu kuat enggak? Enggak kuat. Masya Allah. Itu jantung Mas. Ya, makanya itu adalah satu alat yang sangat vital, organ yang cukup vital. Nah, saya ingin ngomong begini. Dari banyak contoh tadi kan kita bisa merenungkan tuh. Desainnya sangat rapi, sangat canggih, kemampuannya sangat hebat, luar biasa kinerjanya. Apa yo kira-kira ki gur anggere dadi gitu aja. Ada begitu saja gitu. Nggak mungkin kan Mas? Nggak mungkin. Apalagi manusia seluruh dunia itu, ya nggak usah seluruh dunia, Indonesia aja. Berapa Indonesia itu manusia? Lebih dari 200 juta jiwa. Nah, lebih dari 200 juta jiwa. Ada nggak dari 200 juta jiwa itu yang wajahnya mirip? Sama wajahnya? Nggak ada Mas. Saya itu ya punya anak kembar. Kembarnya identik. Identik itu ari-arinya satu. Orang itu nggak bisa membedakan kalau yang nggak biasa ketemu. Tapi saya bisa membedakan, ada yang beda. Di bagian wajahnya itu ada yang beda. Itu. Kembar identik aja tetap beda. Cetakan mesin ngendi, hasil produksi ngendi, 250 yuta ora ana sing padha. Wis pikiran. Coba direnungkan itu. Artinya apa? Artinya bahwa dari semua ciptaan yang kita bisa lihat, kita bisa indra, kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan itu mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa kita itu bukan ada dengan sendirinya. Saya Lek Tejo itu ada bukan karena sendirinya. Mas Nanda itu ada bukan karena sendirinya. Mak betunduk ngerti-ngerti ono Nanda judungnya. Nggak mungkin. Ada yang mendesain, ada yang meng-create, ada yang pertanyaan simpelnya,
Kalau kita itu didesain ada, kalau kita itu diatur sedemikian rupa canggihnya, luar biasa kemampuannya, pertanyaan satu, terus gue apa? Buat apa kita itu? Pernahkah kemudian kita berpikir sampai sejauh itu? Mobil yang bagus-bagus itu aja, itu udah hasil karya luar biasa, hasil karyanya manusia. Secanggih-canggihnya mobil, dia diproduksi pasti ada tujuannya kan? Apa tujuannya? Tujuannya kan untuk transportasi. Ya mungkin spionnya ganteng, mancung gitu kan, sama kan. Dashboard dari depan ketok gagah begitu kan, sama. Kelihatan nggak ada sudutnya, jadi kayak apa, siku-siku gitu, ada sudut-sudutnya, jadi kelihatan gagah ya. Kita kan kadang juga gitu, wajah kita itu kalau kelihatan ini kan kelihatan garang, kereng, keker kan begitu. Pertanyaannya, kalau mobil jelas dia untuk transportasi, laptop jelas, ya kan, dia untuk bekerja. HP jelas, secanggih apapun atau HP yang ulekan dulu itu sama, untuk apa? Komunikasi. Ya kan? Nah kalau kita manusia, kita diciptakan, dibuat, di-create sebagus, secanggih demikian. Pertanyaan mendasarnya, buat apa kita? Apa sih yang penting gelundung? Apa sih yang penting pokoknya sak gelundung wis. Wis pokoknya yang penting ono nyawane gitu. Itu pertanyaan mendasar, Mas. Terus buat apa kita itu? Dibikin ganteng, dibikin hidung kita mancung, jantung kita sehat, macam-macam. Buat apa coba? Pernah kepikir nggak? Nah kan gitu, Mas. Ya. Nah kalau pertanyaannya buat apa, maka kita kan mesti kembali bertanya. Kita kan nggak tahu. Tanyanya kepada siapa? Tanyanya kan kepada yang membuat kita, kan begitu. Nah, dalam hal ini berarti kan Sang Pencipta. Dalam hal ini berarti kan Allah, kan begitu kan? Nah, berarti kita itu harus tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini diciptakan untuk apa sih? Kan begitu. Nah, maka kalau kita buka di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Zariyat itu udah jelas. Apa, Mas? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti kita itu fungsinya diciptakan oleh Allah itu untuk satu, beribadah. Cuma satu tok. Beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah, bukan selain Allah. Sampai sini bisa ditangkap ya. Nah, semoga nanti pekan depan bisa dilanjutkan. Ini sudah berapa jam nih? Baru? Setengah jam. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan nanti adalah apa itu ibadah? Bagaimana kemudian aktivitas kita bisa dikatakan ibadah? Syarat ketentuannya bagaimana agar semua aktivitas kita itu bernilai sebagai ibadah? Kan akhirnya nanti ke sana. Karena fungsinya cuma satu.
kita ada di dunia ini fungsinya cuma satu, ya ini untuk apa? Untuk beribadah. Nah, sebetulnya itu Mas. Gimana tidur kita bisa menjadi ibadah, gimana mandi kita bisa jadi ibadah, gimana kita ke toilet bisa menjadi ibadah, gimana makan kita bisa menjadi ibadah, gimana kerja kita bisa menjadi ibadah, gimana kita kuliah bisa jadi ibadah, gimana kita tidur bisa jadi ibadah. Nah, itu semua ada caranya. Semua ada syarat dan ketentuan berlaku. Lah nek diomongke sewengi kajian rebuan ya ora cukup. Nah, makanya berseri. Nah, itulah kenapa saya harapkan semoga bisa rutin supaya nanti tidak istilahnya bocah anom saiki apa gagal paham. Tidak gagal paham. Jadi pemahamannya bisa lengkap gitu. Ya, insya Allah malam ini mungkin itu pemantik dari saya. Semoga nanti bisa ada diskusi. Ya, betul. Matur nuwun lek tejo.